nama saya Suwandi. Kisah ini terjadi ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar di salah satu kota di Pulau Jawa. Sore itu saya bersama Yoga, sahabat saya. Yoga ini mau mengunjungi rumah temannya yang jaraknya ya sebenarnya sih nggak cukup jauh ya. Dan kita berdua pakai sepeda masing-masing. Ini bukan kali pertama saya diajak Yoga ke tempat temannya itu. Ya, tapi Yoga kemarin-kemarin sih ngajaknya siang hari. Sekarang sudah mendekati maghrib. Rumah yang kami tuju itu ada di paling pojok desa, yang mana rumah ini berbatasan langsung dengan area pemakaman warga. Rumahnya sederhana ya masih kayak dari bilik bambu gitu. Tapi kalau saya kesana tuh rasanya emang nyaman ya, karena pepohonannya yang rindang, udaranya yang sejuk, dan kita udah cukup dekat sih sama salah satu keluarganya. Jadi kita panggil aja temannya Yoga ini namanya Tono. Tono ini cuma tinggal sama ibunya yang biasa kita panggil Simbo. Nah, akhirnya kita sampailah di rumah Tono. Waktu itu sudah maghrib ya. Dan ketika kita datang, Simbo yang menyambut kita membukakan pintu, kemudian mempersilahkan kita masuk dan duduk. Tapi kita nggak mau di dalam ya, enak di luar. Makanya kita lebih memilih untuk duduk di balai-balai ya, yang ada di teras rumah. Nah, setelah ngobrol bertiga dengan Yoga dan Tono, nggak lama saya mulai ngerasa pengen buang air kecil. Dan kebetulan rumah Tono ini punya kamar mandi yang terpisah. Jadi ada di samping rumahnya tuh kayak WC gitu. Nah, kemudian saya berjalan ke kamar mandi. Dan ketika berada di kamar mandi yang tadinya cuma pengen buang air kecil aja, itu saya ngeliat sebuah sumur. Ini kondisinya udah gelap ya, sudah lewat maghrib. Nah, di situ ada sumur timba, dimana nggak tahu ya, saya tuh punya perasaan yang pengen banget cuci muka pakai air sumur gitu, karena sumur nih sudah jadi semua orang di desa ini mungkin tahu ya, air sumur itu rasanya segar sekali kalau untuk cuci muka. Saya yang habis bersepeda jauh, rasanya kalau cuci muka pakai air sumur ini adem gitu ya. Nah, setelah cuci muka ya bener ya, wajah tuh kayak berasa segar lagi. Dan capek tuh kayak hilang aja gitu. Kemudian saya beranjak lagi menuju ke teras rumah di balai-balai rumah Tono ini ya. Sambil berjalan saya berpikir kalau kenapa ya si Tono sama Simbo ini milih rumah di sini gitu. Padahal di sebelahnya itu kan tepatnya di belakang ya. Di belakangnya itu kan ada makam warga gitu ya. Terus kemudian kenapa ya Simbo dan Tono ini lebih milih lampu yang redup gitu. Ya memang desa ini sudah dialiri listrik gitu ya, tapi kan bisa pakai penerangan yang lebih terang gitu. Bahkan di beberapa area di rumahnya itu dipakein cuma pakai lampu patromak aja gitu. Ya tapi mungkin itu demi mengirit uang listrik gitu ya. Ya sudah, setelah saya beres, kemudian berjalan menuju balai-balai. Nah, di depan teras rumah Tono ini ternyata sudah ada teman-teman Tono yang lain, yang saya nggak kenal sih sebenarnya. Cuma ya mereka kayak asik aja ngobrolnya. Saya kebetulan orang yang tidak mudah cepat akrab dengan orang lain, yang mana akhirnya setelah saya datang ke balai-balai itu saya lebih milih untuk mojok sendiri gitu ya. Ketika yang lain sudah sedang asik mengobrol, berbincang, saya dalam diam dan kesendirian saya nggak tahu ya, pengen banget aja melihat di sebuah pohon
Pohonnya tuh pohon Kamboja ya, yang ada di sebelah kamar mandi yang kelihatan dari balai-balai. Nah, anginnya juga mulai agak dingin. Kemudian beberapa daun-daun dari pohon itu terlihat bergoyang gitu ya. Jadi seperti agak-agak serem suasananya gitu. Kemudian saya melihat di samping kamar mandi itu ada karung. Padahal saya yakin banget ketika tadi saya ke kamar mandi, karung itu nggak ada. Karung itu berwarna putih, lusuh gitu ya, seperti karung beras. Dan ketika saya memperhatikan, karung itu masih ada. Oh iya, ada satu kepercayaan di antara anak-anak atau teman-teman seusia kita ya. Jadi katanya kalau kita melihat hantu itu dengan kita mengedipkan mata, hantu itu bisa hilang. Katanya begitu. Jadi dengan bodohnya saya mencoba hal itu. Saya mencoba memejamkan mata beberapa saat. Dan ketika saya membuka mata saya, karung tersebut berubah menjadi seperti sosok wanita yang tinggi besar. Kemudian di daerah situ jadi tiba-tiba muncul kabut gitu. Dan saya entah kenapa nggak bisa memalingkan pandangan dari makhluk itu gitu ya. Makhluk itu seperti semakin besar dan jantung saya semakin cepat. Saya semakin takut dan bingung harus ngapain gitu. Takutnya ketika saya ngomong dengan teman-teman saya yang ada di situ, mereka tidak melihat dan kemudian mereka menertawai saya. Saya takut seperti itu. Akhirnya saya cuma bisa minta ke Yoga untuk segera pulang dari tempat itu. Karena saya sangat takut gitu ya kalau makhluk itu tiba-tiba datang menghampiri kita. Dan ketika saya ngobrol dengan Yoga untuk minta pulang, awalnya Yoga bilang nanti tanggung lagi seru ngobrolnya gitu. Tapi saya minta cepat-cepat pulang dan akhirnya Yoga menyetujui permintaan saya. Hantu itu yang ada di sebelah WC akhirnya bisa hilang. Akhirnya Yoga dan saya mengambil sepeda di samping rumah dan kemudian kita beranjak pulang. Ada perasaan merinding ketika saya pertama kali mengayuh sepeda untuk pulang dan ada seperti suara yang memanggil di belakang saya, memanggil-manggil nama saya. Suwandi, Suwandi, gitu katanya. Dan saya yang penasaran segera melihat, menengok ke belakang siapa yang memanggil nama saya. Dan ketika saya lihat, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya sedang berdiri di belakang saya. Saya seketika langsung mengayuh dengan cepat sepeda saya. Dan Yoga yang terkejut melihat saya ngebut, memanggil-manggil nama saya. "Oi, Wandi, kenapa ngebut-ngebut?" Dan saya tidak menghiraukan perkataan Yoga. Sampai akhirnya kita tiba di daerah yang sudah cukup terang ya. Dan ada beberapa orang di depan rumah gitu ya kala itu. Waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 7:30 ya. Sudah isya lah. Saya ngos-ngosan berhenti di depan rumah salah satu tetangga. Terus kemudian berhenti dan Yoga juga ikut berhenti. Kemudian Yoga bertanya kepada saya, ada apa? Saya bilang, tadi ada sosok yang menyeramkan. Sosoknya seperti apa? Yoga bertanya. Begini, saya ceritakan dan Yoga menjawab, oh, itu sebenarnya bukan kamu aja yang sudah pernah lihat.
kata Yoga begitu. Dan orang-orang di desa itu memanggil hantu tersebut dengan sebutan Wedon. Ya, cukup menyeramkan untuk saya ya. Dan kalau kata Yoga, dulu katanya pernah ada kejadian tragis yang menimpa seorang perempuan. Dan kejadiannya seperti apa, sepertinya Yoga tidak mau menceritakan. Dan ternyata sosok hantu bernama Wedon ini cukup banyak meneror beberapa warga di sini. Dan beberapa warga juga punya cerita menyeramkan mengenai perempuan atau sosok jin yang bernama Wedon ini. Demikian saya Suwandi dari Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.